Ini saya mulai saja ya, karena saya lihat teman-teman kalian ini nggak tahu datangnya mau jam berapa. Pagi semuanya. Belum tahu mau mulai jam berapa, jadi saya mulai saja. Baik, Oke, sebelum kita mulai, saya minta tolong dulu kita mau untuk berdoa bersama-sama. Saya minta tolong Yovita ya. Halo Yov. Yovita. Tidurkah? Masih? ya Bu. Ya, pimpin doa ya. Minta tolong ya. Nah, teman-teman, sebelum memulai kelas, mari kita berdoa. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi yang cerah ini. Sekarang kami akan memulai kelas. Bimbinglah dan berkatilah kami selama proses pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Yovita. Oke, kita mulai. Jadi, kemarin saya memberikan tugas kepada teman-teman untuk bukti memorial nomor 5, gitu ya. 5 sebenarnya sudah saya bahas, cuman takutnya ada yang belum mengerjakan, dan yang terakhir adalah sampai di bukti memorial nomor 8. Nah, sebelumnya kita coba lihat bersama-sama dulu untuk bukti memorial tersebut. Oke, di nomor 5 dan nomor 8. Jadi kemarin saya meminta teman-teman untuk melihat bahwa alokasi dari biaya produksi ke departemen pembantu, alokasi biaya produksi departemen pembantu ke produksi untuk dari seksi perkebunan ke seksi persiapan dan seksi sericulture. Nah, kalau di sini teman-teman harus mendapat informasinya dari mana ya untuk mengerjakan angka ini? Masih ingat nggak? Dari rekapitulasi biaya, Bu. Dari rekapitulasi biaya, betul. Jadi teman-teman harus mengerjakan ini, itu sumbernya dari yang kemarin kita kerjakan bersama-sama, yaitu di rekapitulasi biaya. Sebentar. Saya juga sambil buka screen yang satunya deh. Bentar, maaf. Nah, yang bagian ini. Oke, jadi teman-teman kerjakan dari yang di bagian ini ya. Nah, angka-angka tersebut itu didapat dari yang pertama tadi yang diminta adalah seksi seri. Sebentar, juga. Nah, dari seksi perkebunan ke seksi persiapan ke seksi sericulture. Nah, jadi dari alokasi dari seksi perkebunan, yaitu yang sejumlah 109 juta, kalian alokasikan ke seksi persiapan dan seksi sericulture, sehingga mendapatkan angka 7,2 dan 102. Nah, sama halnya dengan yang di bagian satunya, yaitu dari seksi umum ke seksi persiapan, seksi sericulture, administrasi umum, dan pemasaran. Jadi, angkanya juga sama, yaitu didapat dari bagian rekapitulasi biaya yang berjumlah 4,8 akan dialokasikan ke seksi persiapan, sericulture, administrasi umum, dan biaya pemasaran. Sampai di bagian BM nomor 5, kira-kira teman-teman ada yang kesulitan atau tidak? Adakah? Belum, Bu. Belum ya. Oke, kalau belum kita lanjut ke BM nomor 6. Nah, BM nomor 6 ini juga cara mengerjakannya sama kayak lalu. Jadi teman-teman harus mencari informasi yang tersedia di dalam laporan biaya produksi untuk seksi persiapan. Mengapa? Karena ini teman-teman, membebankan produk masuk proses dari seksi persiapan yang ada di bulan ini akan dialokasikan dari bagian pertama, yaitu 541
PTKL dan 541 BOP ke bagian seksi persiapan 132, sehingga nanti 132 itu akan di sisi debit karena dia menerima dari pembebanan produk masuk proses di seksi persiapan yang ada dari PTKL atau tenaga kerja langsung dan BOP. Lalu yang kedua, kita diminta juga untuk mencatat transfer barang dari sediaan dalam proses seksi persiapan ke seksi sericulture. Jadi nanti yang menerima alokasi tersebut adalah satu dari ditaruh di sisi debit ya teman-teman. Jadi 132 untuk yang di bagian pertama dan 133 untuk yang di bagian kedua. Nah, nanti sumber-sumber alokasi tersebut akan diberikan di sisi kredit seperti itu. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu. Oh, maaf Bu. Iya. Kemarin kalau tidak salah ingat hari Sabtu itu kan, hari apa itu, hari Senin, Ibu bilang kalau 541 dicoret saja. Oh, oke, sebentar. Yo, makasih yo kalau saya diingatkan. Bentar, saya coba cek dulu. Takutnya ada yang saya lupa info ke teman-teman. Oh iya, betul. 541-nya dicoret, yang BTKL-nya, karena kedouble-double. Oke. Oke. Ini dicoret juga. Oke. Jadi, untuk sebelum ke angkanya dulu, bagian dari penerimanya dahulu ada pertanyaan dulu tidak sebelum kita masuk ke angkanya, karena di bagian atas saya salah angkanya. Ada pertanyaan dulu untuk yang bagian jurnalnya. Jadi kalau dilihat dari soal, teman-teman harus mencoret bagian 541 BTKL yang hanya digunakan adalah 541 BOP. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu mungkin? Nggak ada? Kita lanjut dulu ya. Berarti kalau begitu, kita harus mencari bagian manakah yang termasuk dari informasi ini gitu ya. Jadi BOP 541 BOP akan dialokasikan ke seksi persiapan. Nah, sumbernya adalah dari laporan biaya produksi seksi persiapan. Jadi, kita harus melihat kembali laporan biaya produksi seksi persiapan yang ditransfer berapakah gitu ya untuk BOP. Jumlahnya 15.370.248. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman, cara mencari informasinya? Belum, Bu. Sama semua ya, mudah-mudahan ya. Sama, Bu. Oke. Ini yang lain pada kemana kok suaranya Rio toh ini yang masuk di saya? Belum, Bu. Belum ya, oke. Oke, jadi kita lanjut. Nah, di sini karena tadi dapat informasinya dari seksi persiapan untuk BOP adalah 15 juta, maka teman-teman akan mengambil angka 15.370 ini, kita pindahkan ke bagian yaitu di bukti memorial. Nah, ini juga sama angkanya, karena pasangannya ya, jadi 541 itu diberikan kepada seksi persiapan. Lalu selanjutnya, untuk yang di bagian mencatat transfer barang dari sediaan dalam proses untuk seksi persiapan ke seksi sericulture, maka sumber informasinya didapat dari mana, teman-teman? Untuk 30 juta ini kemarin? Halo, masih ingat nggak? Saya hapus saja deh, biar kalian nggak bingung. Masih ada yang ingat teman-teman? Dapat 30 juta sekian-sekian itu dapat dari mana? Laporan? Laporan biaya produksi, Bu. Laporan biaya produksi juga, betul. Yang diambil yang mana teman-teman? Yang produk masuk proses bulan ini. Betul, yang produk masuk proses bulan ini, yaitu dari hasil perhitungan HPP-nya ya, yang 1.558.294,10 dikali 195 box.
195 boxnya dapat dari mana? Dari atas, teman-teman, yang di bagian produk selesai. Dalam hal ini, produk selesai ditransfer ke seksi sericulture. Sampai di sini ada pertanyaan dulu, atau tidak? Bisa dipahami? Untuk 2 bukti memorial dulu. Bisa, Bu. Oke. Kita lanjut ke bagian yang di nomor 7. Nah, caranya sama, teman-teman. Ada yang bisa membantu saya mungkin mendapat penjelasannya dari mana ke mana ya, kira. Ini saya juga harus hapus dulu nih keterangan. Oke. Sumber untuk mengerjakan dari bukti memorial nomor 7 ada dalam laporan apa, teman-teman? Laporan biaya produksi, Bu. Untuk yang di seksi Sericulture. sericulture, betul. Jadi, nanti teman-teman melihat lagi laporan biaya produksi seksi sericulture dengan cara, yaitu di sini perlu diidentifikasi dahulu, membebankan produk masuk proses seksi sericulture yang ada di bulan ini dari 542 BOP ke seksi sericulture 133. Maka nanti yang akan ditulis di debit adalah 133 atau 542-nya, teman-teman? 133, betul. Karena dia menerima alokasi dari 542. Nah, selanjutnya kita akan melihat dahulu, jadi kan ini ada 2 bagian ya, A dan B. Biar teman-teman nggak bingung, saya buka satu-satu dulu. Jadi, karena di sini akan melihat sumber informasinya dari laporan biaya produksi untuk seksi sericulture, maka kita lihat untuk BOP kemarin itu angkanya berapa sih? Angka akhirnya adalah 122 juta, teman-teman. Jadi, angka 122 juta ini didapat dari mana saja? Kalau teman-teman masih ingat, waktu lalu saya minta teman-teman untuk melihat di bagian seksi sericulture jumlah tersebut, gitu ya. Bentar. Nah, jumlah ini 144 juta. Itu mana saja yang termasuk untuk TKL-nya. Ternyata hanya untuk pemeliharaan ulat, yaitu iname kokon. Sehingga jumlah 122 juta itu didapat dari 144 dikurangi dengan tadi 21.600. Kalau nanti teman-teman mohon dicek lagi ya, dicatat kalau perlu. Lalu selanjutnya, angka 122 juta ini akan kita pindahkan ke bagian bukti memorial yang tadi. Sehingga angka tersebut adalah 122 juta sekian-sekian. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu teman-teman. Untuk yang poin nomor A. Belum, Bu. Nggak ada, oke. Kalau belum, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya akan cara yang sama dengan tadi yang di nomor 6, yaitu mencatat transfer barang atau kokon dari sediaan proses seksi sericulture 133 ke 131. Maka nanti yang akan menerima alokasi adalah siapa teman-teman? 133 atau 131-nya? 131, Bu. Betul, 131. Dicatat di sisi di debit. Sedangkan yang memberi alokasi yaitu 133 akan kita catat di sebelah kredit. Nah, angka ini hanya bisa didapat dari cara langkah yang sama, yaitu laporan biaya produksi untuk seksi sericulture. Maka kita coba cek kembali teman-teman, apakah ada yang dialokasikan dari seksi sericulture ke seksi
sebentar. Kesediaan kokon maksud saya. Nah, berarti yang dipakai yang mana teman-teman? Masih sama dengan menggunakan HPP selesai? Iya, Bu. HPP selesai Bu, ditransfer ke Iya. kita. Betul. Jadi ini juga ada kesalahan informasi ya. Yang benar adalah 183 36881. 8195. betul. Oke. Sampai di sini nomor 7 ada pertanyaan teman-teman? Clear ya? Oke. Nah, boleh sambil dicatat teman-teman, kalau yang salah boleh diperbaiki. Oke, kita lanjut di bagian nomor 8. Nah, di nomor 8 ini kemarin teman-teman saya minta untuk mencari informasi satu persatu gitu ya, berapa kilogramnya dari bukti transaksi yang ada di faktur penjualan. Oleh karena itu, jumlah kilogram untuk nomor 1 adalah 500, nomor 2 400 sampai dengan seterusnya, dan totalnya adalah 3.500. Sampai di sini, teman-teman ada yang beda dengan saya? Sama Bu. Sama, Bu. Sama ya. Lalu diminta untuk mengerjakan berapakah kilogram yang terjual dikalikan dengan bagian produksi. Nah, sebenarnya kita dibantu teman-teman untuk bagian ini. Itu cara mengerjakannya berarti yang pertama tadi mau melihat jumlah 500, 400 sampai 3.500, yang dibuka adalah faktur penjualan. Sedangkan untuk bagian harga kokonnya per kilogram itu yang dilihat dari laporan biaya produksi seksi sericulture. Maka informasi tersebut itu didapat dari yang sini teman-teman, yaitu jumlah 51.024,50. Kenapa kok bisa dipakai yang ini? Karena dia menghitung biaya per unit dari bahan baku, tenaga kerja, dan BOP. Lalu hasil akhir tersebut akan digimanakan? Dikalikan. Nah, ini kayaknya saya ada kesalahan. Oke, mungkin ada yang mau dicek dulu teman-teman, apa ada yang berbeda dengan saya? Tadi ya, jumlah per unitnya ya. Iya, Bu. Oke, sebentar, saya juga harus memperbaikinya. Nah, jumlahnya adalah 178.000 kah? Iya, betul. Iya, Bu. 178.500. Betul. Oke, sampai di sini teman-teman bisa memahami? Apa ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau belum berarti kita lanjut. Nah, teman-teman, kemarin saya minta untuk teman-teman mengerjakan bagian kertas kerja. Jadi, sebelum masuk ke ini, kertas kerjanya, teman-teman harus melihat dahulu informasi-informasi yang ada di bagian saldo prasesuaian itu diambil dari buku besar. Jadi kalau teman-teman mengerjakan buku besarnya belum selesai, pasti yang bagian ini tidak bisa dikerjakan. Nah, oleh karena itu, teman-teman harus mengecek beberapa informasi yang ada di buku besar kalian. Gitu ya. Nah, informasi buku besar ini didapat dari mana saja? Jadi gini teman-teman, ini karena saya singkat-singkat ya, harusnya depannya RJKM juga. Tapi karena saya singkat-singkat, jadinya lebih cepat gitu ya. Nah, angka ini 134 juta sekian-sekian itu diambil dari rekapitulasi jurnal khusus untuk JKM, jurnal kas masuk. Jadi, kalau teman-teman melihat lagi, kemarin kan sudah kita kerjakan satu persatu ya bagian ini, di bagian jurnal khususnya. Nah, setiap angka rekapan ini akan kita pindahkan ke bagian buku besar, sehingga jumlah tersebut 134 ini diambil dari tadi, yaitu jurnal khususnya.
Sampai di sini ada pertanyaan dulu untuk mengerjakan buku besarnya. Mungkin ada yang belum selesai atau ada yang lupa. Adakah teman-teman? Maaf, Bu, mau bertanya. Iya, yuk. Kalau kemarin saya itu kalau yang BM 1, 2, 3, 4 itu kan penyusutan ya, Bu, ya, kalau salah. 5 Itu sampai 8. yang 1 sampai 4 itu, Bu, itu 1 kan sampai 4 dimasukkan ke dalam buku kan besar. besar ya. Lalu yang 5 sampai 8 itu saya pisah sendiri karena itu kan nanti masuknya ke penyesuaian ya, Bu. Iya, betul. Makasih, Bu. Iya. Tapi kalau sampai di sini teman-teman bingung nggak mencari angka-angka yang ada di dalam buku besar tadi? Monggo teman-teman. Karena ini pertemuan terakhir nanti daripada teman-teman bingung. Masih bingung kah? Dapatnya dari mana ini? Monggo teman-teman, info saja ke saya, nggak apa-apa. Nggak usah malu. Lebih baik sekarang daripada nanti puas. Saya masih bingung, Bu. Ya, yang bagian mana, Ton? Di apa sih yang saya tanyain kemarin itu sebenarnya saya tata-tata nggak balance, Bu. Jadi saya juga masih agak-agak bingung gitu. Oke, mungkin belum teliti kali ya, Ton ya. Iya, Bu, betul. Oke. Jadi Anton itu kemarin gini teman-teman, bertanya, Bu, ada yang nggak balance punya saya dicek lagi gitu ya. Karena kok bermasalah sehingga masuk sampai ke bagian kertas kerja pun saya juga nggak balance jadinya. Oke, jadi gini teman-teman, sambil dicek ya, di bagian jurnal penjualan itu balance angkanya adalah 279.125.000. Nah, sumber pengerjaan ini semua diambil dari bukti transaksi buku 2. Oke. Nah, sudah. Lalu kemudian untuk jurnal kas masuk. Jurnal kas masuk juga sama. Informasi ini yang di bagian sini, ini didapat dari bukti transaksi yang pernah kita kerjakan sebelumnya di awal-awal lalu. Sehingga jumlah balance-nya adalah 187.275.000. Lalu untuk yang bagian jurnal pembelian, ini didapat dari mana? Yaitu bukti transaksi nomor yang di bagian jurnal pembelian, sehingga nanti jumlah balance-nya adalah 78 juta. Nah, teman-teman itu harus mencari dahulu angka-angka per setiap rekapan ini. Jadi 134 mana saja gitu ya. Itu didapat 9 juta. Lalu 135, nah ini diabaikan saja akun pembantunya, yang ditulis sama teman-teman hanya buku besarnya saja, akun induknya saja. Kalau 135 kita jumlahkan total semuanya adalah 58 juta. Nah, sama halnya dengan 136 itu juga jumlahnya kalau di total adalah 3.750.000. Lalu masuk ke 143, PPN masukkan keseluruhan jika dijumlah 7,1. Sehingga akun yang dikredit nanti 202 totalnya adalah 78 juta. Sampai di sini teman-teman ada yang masih kebingungan dulu nggak? Kalau misalnya ada yang salah nanti dicek ya, diperbaiki. Nah, selanjutnya Udah nangkep, Bu. Udah Mungkin nangkep. saya yang kurang teliti, jadi harus ngecek-ngecek lagi. Iya, nggak apa-apa, Ton. Sama halnya dengan JKK, teman-teman. Kalau balance itu angkanya 2.399.900. Nah, ini itu didapat dari yang di bagian setiap bukti transaksi yang ada di jurnal, di bagian bukti transaksi kas keluar. Nah, maka tadi juga saya sebelum memberi informasi ke teman-teman tuh ada juga yang bikin nggak balance gitu ya, salah penempatan untuk di kertas kerja. Tapi juga akhirnya bisa saya berikan istilahnya perbaikannya satu persatu gitu.
Nah, caranya paling gampang kalau dari saya sih mengerjakan 20 nomor dulu. Seperti ini sampai 22, lalu lanjut lagi ke 40, terus sisanya. Karena kalau langsung semua, biasanya kalau untuk BKK banyak yang nggak teliti. Gitu. Nah, kalau saya langsung semuanya, Bu. Nah, itu biasanya jenuh duluan, gitu, karena banyak sekali. Oke, jumlahnya 200 sekian. Nah, nanti kalau teman-teman tadi sudah paham, angka-angka ini itu akan kita pindahkan semuanya ke bagian buku besar. Jadi, di buku besar, contoh untuk 102. Oke, kita cek ya. Nah, 102 kemarin Anton bertanya, Bu, angkanya nih ada 2, kanan dan kiri, ini gimana gitu ya. Jadi, 102 ini kalau teman-teman cek, itu ada di sisi debit 93 juta, dan di kredit 86 juta. Sehingga kalau kita posting ke dalam buku besar, nanti akan ada 2. Yang pertama di sisi debit 93 juta, dan yang terakhir di sisi kredit 86 juta. Sehingga teman-teman juga harus menghitung lagi saldonya berapa sih gitu ya. Nah, karena si kas kecil ini tidak berdiri sendiri alias masih punya saldo awal, maka saldo awal pertama kali yaitu 4,2 ditambah dari rekapan jurnal kas masuk yaitu 48 juta, ditambah lagi dari jurnal kas keluar 93 juta, yang tadi rekapan yang ada di bagian ini, teman-teman, nanti direkap satu persatu ke buku besar, lalu saldo akhirnya adalah 59 juta. Seperti itu. Mungkin ada yang mau bertanya dulu untuk buku besar. Jadi kalau buku besar, teman-teman kemarin sudah menyelesaikan saldo awalnya semua, yang di awal-awal. Nah, ini perlu direkapitulasi semua ini, angkanya didapat dari jurnal khusus. Oke, ada pertanyaan dulu teman-teman di bagian ini. Jurnal khusus, buku besar, ada pertanyaan dulu tidak? Monggo teman-teman, karena nilai ujian akhir semester dan ujian sisipan itu saya ambil dari hasil dominan pekerjaan teman-teman selama 1 semester ini. Selain yang UTS lalu. Gitu. Jadi kalau teman-teman sudah melihat nilai yang ada di belajar, sebentar. Nilai yang ada di belajar untuk yang bagian UTS, sebenarnya saya sudah buat rekapannya gitu ya, tapi karena nanti coba saya ini kan deh, berikan informasinya. Nah, jumlah-jumlah ini itu harus dibagi dengan yang bagian nilai totalnya berapa. Contoh, punya Lydia. Itu jumlah betulnya 38 dibagi dengan 50. Jadi 38 per 50 kalau di total, kalau dibagi hasilnya kira-kira kalau punya Lydia itu sebesar 76 nilainya. Nah, ini nilai UTS teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya saya belum memberikan hasil rekapannya, berarti nanti teman-teman silakan bisa memastikan kira-kira saya nih mendapat berapa sih gitu ya UTS-nya dari hasil pekerjaan UTS lalu. Kelihatan nggak teman-teman nilai-nilai ini di belajar teman-teman? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya. Hasil pekerjaannya berapa betulnya kemarin? Yang kemarin kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Jadi contoh misal punya Dinda. Punya Dinda itu pekerjaannya apa saja yang sudah dikerjakan saya bisa melihat. Gitu ya, misalnya grade overview-nya.
yang baru di grade apa saja, itu belum terlihat semua misalnya. Nah, yang baru kelihatan ternyata ini UTS-nya dulu, yaitu totalnya 84 yang didapat dari punyanya Diana. Gitu ya. Jadi kalau kelihatan grade-nya sebenarnya dari sebagian ini sih, gitu ya. Lalu sama halnya dengan bagian misalnya yang sudah dikerjakan oleh Diana apa saja. Nah, itu berarti saya harus ngecek complete report-nya per pekerjaannya Diana seperti apa. Maka waktu lalu kan ada teman kalian gitu ya di kelas ini juga kayaknya. Di kelas ini juga, sebentar. Nah, di kelas ini juga dia ada yang, Bu, sudah saya masukkan tapi ke take down gitu ya, nggak bisa lihat lagi gimana. Nah, berarti saya akan memantau pekerjaan teman-teman dari sini. Gitu. Siapa yang mengerjakan dan siapa yang miss, itu juga kelihatan. Nah, tapi saya kan tidak berdasarkan ini menilainya. Kalau kayak gini kan kelihatannya hanya formalitas, tapi saya harus ngecek satu-satu, teman-teman. Makanya agak butuh waktu untuk yang bagian AKBTM, mata kuliah AKBTM. Kalau yang lain itu cepat, kalau untuk pekerjaan, kuis, dan mata kuliah lain masih bisa. Gitu. Nah, oleh karena itu, nanti, Dinda hadir nggak nih, Din? Dinda, halo? Ada, Bu. Oke, saya jadikan contoh ya, Din ya. Oke, Bu. Jadi nanti yang masuk ke bagian ujian sisipan itu keseluruhan adalah dari bagian jurnal khusus. Jadi mulai dari jurnal khusus untuk faktur penjualan sampai dengan tadi jurnal khusus untuk memorial nomor 1 dan 4 itu akan masuk ke ujian sisipan. Lalu untuk ujian UAS masuk dari mana saja? Nah, ini ujian sisipan itu dari jurnal khusus, rekapitulasi biaya. Lalu kalau untuk UAS, itu diambil dari laporan biaya produksi yang bagian seksi sericulture dan seksi persiapan. Lalu nanti teman-teman ditambah juga harus mengerjakan untuk kertas kerjanya. Nah, ini sih punya Dinda kelihatannya lengkap gitu ya. Kertas kerjanya udah dikerjakan. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di kertas kerja, saya juga meminta teman-teman membuat laporan laba rugi dan neracanya setelah ini. Jadi nanti kalau teman-teman sudah bisa mengerjakan untuk bagian yang ini selesai, terus kemudian bagian yang buku besar juga sama selesai, ini nanti teman-teman akan dilanjutkan mengerjakan untuk yang rekapitulasi biaya. Angka-angka ini didapat dari buku besar pembantu, jadi kalau buku besar pembantunya nggak komplit, itu juga saya akan tetap masukkan penilaian di bagian ujian sisipan. Terus untuk ini kemarin juga sempat saya bahas bersama-sama, harusnya sih ini pekerjaan teman-teman udah selesai yang bagian ini gitu ya. Laporan produksi biaya, baik yang seksi persiapan dengan seksi sericulture. Nah, sekarang mungkin bagian yang ini yang teman-teman belum selesai, sampai balance apa enggak. Karena kalau tadi, jujur saya mencari angka itu ada yang miss, ini kok dapatnya dari mana gitu ya. Maka saya buat di bagian bawah itu sebenarnya adalah selisih gitu ya. Ngecek ini kok selisihnya sekian, dapatnya dari mana dan berapa. Oke, jadi kalau nanti teman-teman mengerjakan lagi, ini diambil dari buku besar, ini BM nomor 5 sampai nomor 8, diposting aja langsung ke sini teman-teman untuk bagian bukti memorial nomor 5 sampai 8, karena dia adalah penyesuaian. Nah, yang ini
itu bisa kalian kerjakan dengan cara menselisihkan jika nilainya berbeda. Jadi saldo persesuaian dikurangi dengan penyesuaian. Nah, kemarin ada satu teman itu juga bertanya, Bu, dapatnya dari mana untuk yang draft saldo sesuaian? Nah, coba diingat-ingat lagi untuk kertas kerja cara mengerjakannya seperti apa. Jadi contoh seperti ini ya. Sediaan kokon itu teman-teman bisa dapatkan dari 725.000, terus ditambah karena saldo di awalnya debit ya, ditambah dengan sisi debitnya, lalu dikurang dengan sisi kreditnya, sehingga hasil akhirnya adalah 5 juta. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Halo? Bu, maaf, Iya, yuk. kalau bagian itu hasilnya sama tapi 725 pembulatannya Bu yang beda itu. 725. Ini karena saya pakai ini loh. Nah, tak buang ke belakang. Apa itu loh? Formatan Excel-nya. Kalau iya Bu, kalau saya yang penyesuaian itu 183.688.200. Saya ambil dari Oh, ini karena didapat dari yang ini ya, pembulatan koma-koma yang ini ya. Nah, ini ya. ya Bu. Ini sumber utamanya dari bagian tadi. Nah, ini dari yang di laporan biaya produksinya. Jadi kalau misalnya ada pembeda gitu nggak apa-apa. Nah, ini kan 183.688.195, koma berapa. Nah, ini kan sebenarnya ada komanya nih. Cuman kan saya turunkan ke bawah. Jadi nggak apa-apa. Nanti tetap saya periksa satu persatu Pak teman-teman. Tapi di akhirnya tetap sama kok. Ya. Oke. Oke, ada pertanyaan monggo teman-teman. Ada yang bingung nggak mengerjakan draft saldo sesuaian? Masih ada yang bingung nggak? Kemarin minggu lalu ada yang bertanya sama saya nih. Untuk bagian ini. Siapa ya kemarin ya? Adakah? Adakah teman-teman? Ibu mau tanya dong, Bu. Boleh, monggo. Kan kalau misalnya, kan ini kayak contohnya di akun sediaan kokon kan di penyesuaiannya ada yang debit sama kredit. Nah, kalau di draft saldo penyesuaiannya itu di debit kreditnya saya tulis dua-duanya, Bu, boleh nggak dikurang kayak ini? Tapi nanti di neracanya dikurang, Bu. Nggak apa-apa. Nggak masalah, cuman saya biar nggak pusing di awal, Din, tak kurangin gitu. Tak plus dan dikurangi langsung. Jadi hasil akhir. Terima kasih ya, Bu. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman, Bu, ini saya kan contoh ya. Sebentar, sebelum saya buat ini, saya split dulu biar teman-teman nggak bingung. Nah, contohnya ini sediaan seksi persiapan. Dia kan awalnya 23 juta di debit. Terus kalau misalnya saya hanya buat penyesuaiannya seperti ini juga nggak masalah. Hanya nanti ketika di bagian akhir neracanya, teman-teman harus buat saldo akhirnya. Karena kalau nggak dibuat saldo akhirnya, pasti bakal nggak balance si kanan kirinya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak mau ribet ya dikurang sekalian di akhir, di awal dulu atau di bagian neraca mengurangkannya. Sama halnya juga yang di bagian ini, 133 itu juga sama cara mengerjakannya. Ini ditambah dengan yang di depannya. Terus saya kurangkan dengan yang di bagian
kredit. Gitu teman-teman, ada pertanyaan? Tidak? Untuk bagian ini Bu. dulu. Iya, Oh. Kalau itu bagian 531 dulu ya Bu ya. Kalau 541 boleh Bu. 541. Gimana yo? Itu berarti kan 7, kalau saya 7 juta itu yang penyesuaian debit itu berarti yang saldo prasesuaian dikurangi yang penyesuaian kredit ini ya Bu ya. Dilihat mana yang paling besar yo. Jadi kalau misalnya nih 7,5 ditambah dengan 7,7 hasilnya berapa tuh? 14,2 ya. Iya Bu. Nah, terus kreditnya adalah 15 juta sekian. Berarti ini dijadikan awal, terus dikurangi dengan yang di sini, dikurangi lagi dengan yang di sini. 0 enggak? Iya Bu, sama. Makasih Bu. Iya. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ragu, saran saya kalau teman-teman ragu, bikin akun T secara manual. Dilihat mana yang bagian debitnya yang lebih besar, kreditnya mana, sehingga nanti bisa kelihatan. Saya pun juga sama teman-teman tadi mengerjakan awal untuk bagian draft saldo prasesuaian ini juga bikin tambah membingungkan gitu ya. Awal-awalnya kok ini nggak balance gitu ya. Maka tadi kan saya bilang ke teman-teman, saya tuh punya selisih Rp50.000 tuh dapatnya dari mana? Ternyata penyebab angkanya adalah nomor akun 135. Tadi itu salahnya. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Belum, Bu. Paham ya kertas kerja ya? Bu, Jadi, maaf. iya. Tadi yang 541 kok saya yang daftar saldo penyesuaian yang nolnya kok di debit ya Bu ya? Nanti dicek dulu bentar ya, sebentar. Saya coba ulang pelan-pelan aja kalau gitu. Maaf ya Bu. Oke. Ya, ini karena semuanya sama sih ya, jadi bisa ini langsung dikurangi saja. Di debit, betul. Karena awalnya pertama debit ya. Oke, ada pertanyaan dulu teman-teman untuk bagian kertas kerja. Jadi nanti UAS teman-teman itu dari sini, nilainya diambil maksud saya dari sini, laporan biaya produksi persiapan, kertas kerja keseluruhan, terus laporan laba rugi dan neraca, dibuat terpisah ya, laba rugi dan neraca. Kalau sininya udah balance sih aman ya, tinggal dipindahin aja. Nanti teman-teman silahkan buat laporan laporan laba rugi dan neraca. Gitu. Ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada. Jadi kalau tadi nilai USIP itu diambil dari jurnal khusus, bukti memorial semua yang di buku transaksi, terus kemudian buku besar pembantu, sama rekapitulasi biaya maaf. Kayaknya proporsinya lebih nggak enak teman-teman. Nah, saya buat proporsinya dulu. Laporan biaya. Ini rekapitulasi biaya di sini. Oke, jadi nanti saya akan mengambil nilai teman-teman dari sini dan itu saya cek satu persatu. Nah, biar mungkin teman-teman bisa memeriksanya dengan baik, yang udah dikerjakan berapa gitu ya. Ini sebenarnya nanti saya juga akan meminta teman-teman gitu ya, mengelompokkan berdasarkan ini semua
Dengan cara seperti apa? Di-convert ke PDF. Jadi contoh seperti ini. Rekapitulasi biaya kalau kalian save as ke dalam bentuk format PDF, tetap saya periksa dua-duanya, nggak satu aja. Cuman biar saya lebih cepat periksa, nanti saya cek dari hasil pekerjaan teman-teman di bagian tadi. Nah, ini. Dipindah ke bagian PDF, teman-teman. Hanya di-convert aja, dikelompokkan saja. Yang mana USIP dan yang mana UAS. Jadi PR teman-teman hari ini lumayan banyak kalau yang belum pada selesai. Ya, dikelompokkan bagian ini ya, teman-teman. Keberatan nggak? Atau cukup mau dengan Excel-nya? Gimana, teman-teman? Halo? Bu, maaf. Nah, Kalau di Excel tapi dijadikan satu file, berarti per sheet itu gimana, Bu? boleh, nggak masalah. Nyamannya teman-teman. Yang jelas ini saya info di WhatsApp group. USIP-nya itu dari jurnal khusus, bukti memorial, buku besar pembantu, terus kemudian UAS-nya dari situ. Yang penting hasil akhir teman-teman ada, dan saya juga akan meriksanya dari setiap proses teman-teman juga, yang di Excel juga. Hanya kan biar lebih cepat, kadang meriksanya di PDF kan saja. Biar kelihatan nanti kalau ada perbedaan angka, dan sebagainya, itu ternyata sumbernya dari pekerjaan teman-teman yang di Excel. Gitu. Halo, gimana teman-teman? Bisa? Nggak apa-apa sih, Bu, kalau mau di convert PDF biar memudahkan juga Ibu. Kan yang ngoreksi juga banyak. Nggak apa-apa, Bu, PDF, Bu. Ya, nanti mohon bantuannya ya. Jadi teman-teman saya berikan waktu untuk menyelesaikan keseluruhan proses tadi, gitu ya. Mau tanggal berapa ini? Ini Juni, berarti saya minta di hari terakhir UAS tanggal 24, cukup banyak waktunya? Cukup. Cukup, Bu. Tanggal 4. Jadi semuanya tadi prosedur-prosedur teman-teman dikerjakan, terus dikumpulkan di tanggal 24 hari terakhir. Nanti saya juga akan buat slot pengumpulannya di belajar, sama kayak tadi ya, slot USIP dan slot untuk UAS. Gitu. Jadi teman-teman tidak ada UAS terjadwal atau USIP terjadwal untuk mata kuliah AKPTN. Sampai di sini ada pertanyaan? Bu, maaf. Iya, yo. Maaf, Bu, kalau bukti memorial yang 5678 itu juga juga dimasukkan ke buku besar atau tidak, ya? Kalau sudah selesai semua, baru bisa dimasukkan, yo. Jadi kalau kertas kerjamu, laporan keuanganmu selesai semua, baru teman-teman bisa memasukkan bukti memorial tersebut, biar nggak bikin angka nggak balance. Jadi dia pekerjaan terakhir banget. Bukti memorial nomor 5 dan nomor 8. Kalau mau dipindahkan ke buku besar atau buku besar pembantu, di bagian terakhir sekali. Jangan dimasukkan di awal-awal, teman-teman, karena kalau di awal-awal, nanti pasti kedouble-double angkanya. Kalau misalnya, Bu, kalau dipecah gitu gimana? Jadi yang misalnya yang direkap yang saya di jurnal khususnya itu kan di nomor akun yang sama, jadi nomor misalnya itu kan 1 sampai 4, 5, 8 itu dipecah gitu gimana supaya nggak musing gitu. Kalau di jurnal khusus emang harus dipecah, maka tadi saya bilang sama teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman takut salah semua,
kerjakan dulu selesai, baru nanti yang bukti memorial nomor 5 sampai nomor 8 diisi satu-satu di jurnal khusus di jurnal khusus ada bukti memorial nomor 5 sampai 8, lalu buku besar juga ada. Lalu kemudian untuk yang bagian terakhir di buku besar pembantu. Tapi sebenarnya untuk bukti memorial yang nomor 5 sampai nomor 8, saya tidak menuntut teman-teman untuk dikerjakan di 3 hal itu. Gitu. Yang penting teman-teman mengerjakan untuk bukti memorial tadi, yang jurnalnya, yang di transaksinya, sama di kertas kerjanya. Itu tuntutan utama saya. Yang lainnya udah aman kalau bukti memorial. Gitu, yuk. Oke, baik Bu, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman, monggo. Karena ini hari terakhir bertemu. Silakan, Suster. Berarti nanti di hari UAS itu kita kan ngumpulin file yang Excel sama PDF kan Bu, tetap yang udah kita kumpulin di yang lalu itu terus kita kumpulin lagi kan Bu? Iya, kalau yang Excel yang lalu cuman saya minta pindahkan ke PDF saja. Oh, ya. Kalau yang Excel yang kertas kerja tetap harus dikerjakan sama laporan keuangan. Tinggal terakhir itu 2. Kalau dari jadwalnya teman-teman cuma tinggal itu. Tapi kalau yang punya utang-utang ke belakang, utangnya banyak. Gitu. Ya, Ton ya? Iya Bu, masih tinggal yang jurnal khusus barang gudang Bu. Ya. Ya itu kayak Anton itu nakalnya kebangetan itu. Iya Bu. Jadi Karena kalau ya kesalahan saya sendiri Bu. Jadi kalau teman-teman punya utangnya banyak gitu ya, nggak hanya Anton gitu ya, masih saya terima. Hanya mungkin nanti dilihat rate-nya, pengumpulannya berapa hari, mungkin nilainya nggak sempurna 100, nilai 100 mungkin cuma dikurangi 5 poin, 10 poin maksimal. Begitu teman-teman. Ini loh Bu, apa namanya, kemarin kan ketika saya mengerjakan kertas kerja, itu tuh baru ketahuan kalau yang di bagian buku besar itu ada yang keliru gitu loh Bu. Nah, kalau misalnya besok itu saya benarkan dengan yang udah saya temukan yang benar itu boleh nggak Bu? Boleh, Suster, nggak apa-apa. Maka tadi saya bilang sama teman-teman, saya menuntut apa ya istilahnya, kalau di AKBTM itu kalau mau sukses gitu ya, biar nilainya sempurna, pekerjaan teman-teman tuh full. Pasti kalau full itu aman. Tapi kalau nilainya kalian cut gitu ya, misalnya tadi Anton, mager, segala macam, paling nanti ya berkurang-berkurangnya karena tadi mager-magernya itu loh. Nilai magernya Anton dan segala macam. Atau lebih parah lagi, Anton misalnya full, tapi cuman yang berkurang adalah nilai kemalasan mengumpulkan on time. Nah, itu kan masih kemungkinan bisa dapat A. Tapi kalau misalnya Anton sudah males, nggak mengumpulin pula. Nah, ya udah, itu nilainya bisa antara C atau D, atau bisa parahnya lagi apa, saya nggak tahu. Gitu. Jadi saran saya teman-teman dilengkapi. Punya waktu hingga tanggal 24 harusnya cukup. Kalau teman-teman nggak melengkapi, ya dapat door prize sendiri. Gitu. Kalau misalnya ini mata kuliahnya di kelas, itu lebih ini lagi, lebih lelah lagi kalian biasanya. Karena ini by Excel sebenarnya lebih enak gitu ya, cuman tinggal copy gitu ya. Gitu. Gimana, Suster, teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Lagi, monggo. Masih waktunya masih cukup. Atau pengen ngobrol yang lain? Gimana, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Nih, Satria tidurkah kayaknya? Sat? Ya, Bu. Ya, ada pertanyaan nggak? Belum, Bu. Pekerjaanmu gimana? Udah selesai, Satria? Sudah, Bu. Udah, puji Tuhan ya. Lagi rajin ini. Biasanya dia mageran nih. Oke, Dimas gimana, Dim?
Dan tidak lama suara. Halo Bu, Ya, gimana? aman Bu, udah ngumpul sampai yang kemarin. Sampai yang kemarin udah ya. Oke. Mohon diselesaikan ya teman-teman ya, karena kalau tidak sayang sekali gitu ya untuk bagian itu. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi tidak untuk mata kuliah AKBTM? Untuk UAS, USIP-nya, UTS-nya kemarin sudah. Ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya kalau teman-teman mencicil Excel by Excel-nya sih saya nanti bisa mengecek satu persatu lebih cepat. Ini masih ada waktu sampai di tanggal itu. Kira-kira gimana teman-teman? Ada pertanyaan? Kalau mau ditanya semester depan, masuk kelas nggak Bu? Masuk kelas semua. Kan kayaknya teman-teman dapat surat cinta kan? Iya betul, saya udah baca juga sih di IG-nya BEM sama DPM. Iya. Jadi kita bertemu full semester depan di kelas. Amin. Semoga ya kalian ini ya tidak bawa pulang yang lain-lain. Oh iya Bu, mau tanya, kalau laporan keuangan berarti isinya tadi yang neraca sama laporan laba rugi ya? Iya, Rio, betul. Jadi yang dimasukkan adalah tadi, yang di neraca, yang di kertas kerja, kalian pindahkan saja dalam bentuk laporan keuangan. Bentuk laporan keuangan, seharusnya sih balance. Kalau nggak balance lagi, itu saya udah bingung tuh. Nanti kalian coba cek ya. Jangan-jangan informasinya nggak bikin balance karena perubahan modal atau apa. Baik Bu, terima kasih. Oke, gimana teman-teman? Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Bu, Iya, Ignasian. mau bertanya Bu, ini nggak ada presensi ya Bu? Presensinya nanti foto bersama di akhir kelas kok. Oke Bu. Oh iya Bu, saya juga tadi ngecek gak ada presensi Bu. Iya. Nggak apa-apa. Oke, gimana teman-teman? Ada pertanyaan dulu mungkin? Bu, saya mau tanya, Bu. Iya, Dela. Jadi buat neraca sama laba rugi itu kita buatnya dalam bentuk format laporan ya, Bu? Bukan kayak yang di Excel tabel-tabel ini lagi kan ya, Bu? Betul, Dela. Jadi diubah ke dalam bentuk laporan keuangan, format laporan keuangan. Oh ya, makasih ya, Bu. Ya, jadi kalau ada tulisannya PT Jogja Farm, ditulis PT Jogja Farm-nya, neraca laporan keuangannya untuk laba rugi kah atau neraca kah, seperti itu. Itu Dela. Terus nanti tinggal akun-akunnya dimasukkan, mana yang di bagian debitnya, mana yang di bagian aktiva dan pasifanya dimasukkan juga. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Kelas kalian nih paling cepat nih kalau teman-teman mata kuliah AKBTM sesama AKBTM nih, katanya kemarin saya cek informasinya baru sampai mana ya? Yang jelas baru rekapitulasi biaya. Jadi semoga tidak ada yang memberikan contekan ya, karena kalau kalian memberikan contekan ya berarti capeknya di kalian, lelahnya di kalian, yang satunya selesai dengan jalan pintas untuk yang di kelas lain. Kalau yang di saya sih, kalau teman-teman mager juga itu sebenarnya saya sudah memberikan banyak contekan di pertemuan Zoom gitu ya. Tinggal kalian rajin-rajin yang mencatat atau menulis lagi. Oh iya Bu, sebentar mau tanya. Iya, yuk. Berarti itu kan laporan keuangannya kan terdiri atas dua hal, neraca dan laba rugi. Berarti itu neraca sendiri, laba rugi sendiri gitu nih? Iya, betul ya. Makasih Bu. Tinggal dikelompokkan saja mana yang neraca, mana yang laba rugi. Baik Bu. Ada pertanyaan teman-teman? Monggo, Bita nih biasanya yang suka japri-japri nih. Bita, halo. Halo Bu. Iya. Ada yang bingung nggak, Bita? Masih aman, Bu. Masih aman, oke. Bu, untuk format penamaannya, Bu? Filenya ya? Iya, filenya. Nanti lihat di belajar ya, suster sama teman-teman.
Iya, Bu. Saya di sini memberikan informasinya di situ biasanya. Biasanya juga kalian kreatif kok bikin file nama sendiri. Yang penting namanya jelas, name-nya jelas gitu ya. Kalau mau lebih aman sih ditulisin di Excel-nya juga punyanya siapa, biar nggak biar tidak terselip-selip. Biasanya kan nama filenya beda, terus di dalamnya ternyata isinya beda. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Sebelum kita akhiri. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada berarti kita sesi foto bersama sekaligus presensi. Teman-teman on cam berarti mau nggak mau. Yang belum bangun tidur yuk, bangun yuk. Ini kalau yang dari HP minta tolong langsung di screenshot ya nanti ya. Takutnya kan saya propernya pakai komputer sama HP lebih cakep yang di HP pasti lebih bagus. Baru bangun ya Michael ya. Ya Kel, apa tertidur lagi Kel? Kamu? Nah, Bu, Baru bangun atau tertidur lagi kamu? tadi lagi rebahan, Bu, terus ternyata udah pada on cam. Oke, yuk Michael, Leo sama Justina di mana nih? Berdua. Justina ini sendiri ya? Punya Sabda kah apa gimana? Oh ya, Sabda pakai ini sendiri ya. Oke. Kalau Leonya di mana? Sabda. Lu Sabda. Leonya di mana ini? Gimana tuh Sabda diajak ngomong diem aja. Malah kelempar lagi ya kayaknya. Mungkin bermasalah. Mungkin mic-nya bermasalah ya. Oke. Suster pengaduan terlempar, teman-teman. Oke, terus Regina. Oke, kalau sudah kita mulai saja. Yo, kamu mau on cam atau enggak itu? Yang baru kelihatan kepalanya doang. Ya, Bu. Enggak, kamu mau foto full muka apa gimana? Karena baru kelihatan kepalanya doang. Oke. Ini Pensa, Mikael. Pada nggak bisa buka kamera kah? Oke, Sabda. Monggo Sabda, jangan malu-malu. Terus jadi malu-maluin. Kalau nggak dibuka. Oke, kita mulai ya teman-teman. Maaf Bu, jaringan saya lagi gangguan. Gimana? Jaringan WiFi saya gangguan Bu, jadi keluar masuk. Oh, oke, ya. Kamu sama Leo kah? Pas itu tadi Bu, yang saya keluar masuk Zoom tadi, aku suruh itu minta bantuin Leo masukin nama aku di dia. Oh, oke. Tapi Leonya kemana? Leo itu semalam ada info katanya lagi sakit, Bu. Oke. Oke, nanti saya diinfo ya, suruh. Oke, kalau begitu kita mulai teman-teman sesi foto bersama. Ton jangan cengar-cengir nanti. Oke, yuk. Oke. Mari kita foto bersama ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Sudah teman-teman. Saya sudah dapat. Oke, terima kasih teman-teman untuk pembelajaran 1 semesternya yang dengan bersusah-susah payah lagi kita mau nggak mau harus ini
dalam kondisi yang masih berzoom-zoom ria. Saya harap sih semester depan karena sudah bertemu di kelas, jadi teman-teman mau nggak mau bangun pagi, kalau ke kelasnya di lantai 4 pagi ya berarti naik ke lantai 4, atau kelasnya di lantai 3 ya kita naik ke lantai 3 dan sebagainya gitu ya. Nah, saya harap sih teman-teman mulai, kalau masih ada yang di daerah ya mulai pulang kembali lagi ya ke Jogja ya untuk berkuliah ya kayaknya. Karena edarannya kan sudah tulisannya luring semua ya. Tidak ada yang dibuat separuh hybrid dan sebagian gitu ya. Oke, mudah-mudahan nanti pas saat awal presensi pertemuan pertama kelas kalau kita bertemu lagi, ya kalian sudah ada di kelas dan sehingga saya bisa mengenal wajah teman-teman walaupun dengan masker nggak apa-apa. Yang penting tidak mengurangi keakraban dengan teman-teman. Oke, terima kasih semuanya dan saya juga minta maaf kalau misalnya ada kesalahan dalam penyampaian dan memberi informasi kepada teman-teman. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi. Semoga masih bisa ketemu Ibu sampai lulus. Terima kasih. Terima kasih, Bu.